Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan Ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Antrean pasien membludak di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Memasuki musim penghujan, 5 daerah di Kalsel berstatus rawan bencana. Kerajinan anyaman purun dari Desa Pembelacanan mampu menembus pasar luar daerah. Antrean pasien yang hendak berobat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin membludak pada beberapa hari yang lalu. Panjangnya antrean membuat sebagian pasien kelelahan berdiri, hingga sebagian dari mereka menempatkan barang-barang pribadi sebagai penanda antrean. Membludaknya antrean pasien di rumah sakit milik Pemprov Kalsel itu menjadi sorotan dan perbincangan warga di media sosial. PLT Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Izak Zulkarnain Akbar membenarkan sempat terjadi lonjakan antrean pasien pada beberapa hari lalu. Namun menurutnya antrean pasien yang membludak tersebut telah diatasi dengan sistem pendaftaran daring. Untuk mereka mau melakukan pendaftaran online. Tetapi kan sosialisasi itu perlu waktu. Untuk instan supaya hari ini tidak terjadi penumpukan, maka kita sudah rapat dengan jajaran manajemen semua. Jadi setiap pasien yang datang mau berobat itu tidak perlu lagi ke loket pendaftaran. Baik dia itu sudah mendaftar online atau tidak, itu tidak perlu lagi pendaftaran, tetapi langsung duduk di depan polikliniknya masing-masing. Nanti petugas kita yang akan masing-masing poli petugas yang masing-masing poli itu akan melakukan rekap dan petugas poliklinik masing-masing itu yang melakukan pendaftaran. Jadi kita istilahnya jemput bola dengan cara mengurai antrian yang dulu hanya satu titik di pendaftaran, kita pindah ke masing-masing poli sambil kita sosialisasi bahwa sebaiknya memakai pendaftaran online. Pasien yang telah mendaftar secara daring di RSUD Ulin Banjarmasin tidak perlu lagi mengantre di loket pendaftaran dan dapat langsung menunggu di layanan kesehatan yang dituju. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Memasuki musim penghujan, 5 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan berstatus siaga bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel Mujiat saat ditemui Selasa lalu di Banjarbaru mengatakan, musim penghujan telah tiba sehingga masyarakat pun diimbau untuk waspada. Menurutnya berdasarkan perakiraan BMKG ada 5 daerah di Kalsel yang rawan bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung di musim penghujan kali ini. 5 daerah tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Batola, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Daerah titik rawan itu seperti Tanah Laut, lalu Banjar, lalu HST, lalu termasuk dari Baiturwala. Nah ini kan termasuk titik rawan yang mana termasuk daerah Tanah Bumbu, Pelihari naik ke atas. Itu kan daerah-daerah rawan yang daerah-daerahnya cekung, sehingga hujan sedikit pun dia akan mengenang airnya. Nah, ini termasuk daerah titik rawan yang harus kita waspadai. Sehingga dengan memperhatikan daerah titik rawan itu, desa tangguh bencana atau manajemen komunitas itu harus kita giatkan kembali. Bahkan perkiraan di tanggal 4 ini pun kita harus waspada karena di perkiraan BMKG itu kan tanggal 4 ini juga akan terjadi hujan lebat di daerah Tabalong sekitarnya. Untuk itu kita sudah hal ini harus kita sikapi. Mudah-mudahan apa yang menjadi informasi dari BMKG ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan.
Mujiat menambahkan pihaknya akan menggelar rapat dengan pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel untuk menginformasikan status siaga bencana tersebut. Dari kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Kasus demam berdarah Dengue atau DBD di kota Banjarmasin tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Mahli Riyadi menyatakan data kasus DBD Banjarmasin sejak Januari 2021 hingga kini hanya meningkat 4 kasus saja dibandingkan tahun 2020 lalu. Pada tahun 2020 lalu kasus DBD Banjarmasin berjumlah 22, sementara di tahun 2021 ini 26 kasus. Sedangkan kematian akibat DBD di tahun 2020 hanya 1 kasus dan di tahun 2021 nol atau tidak ada kematian akibat DBD. Seperti itu setiap tahun, jadi tidak ada yang signifikan peningkatan kasus. Ada kematian, tidak ada kematian. Sejauh ini belum ada kematian ke COVID demam berdarah. Ya. Himbauannya Pak? Ya himbauannya meskipun peningkatan kasus hanya 2 per tahun, ya tentu kita himbau kepada warga masyarakat agar tetap waspada dengan demam berdarah ini karena ini penyebabnya adalah virus yang bisa mematikan juga dalam kurun waktu 14 hari tidak tertangani, ya tentu hilangnya nyawa orang ini sangat tentu kita waspadai. Ya 3M plus harus dilaksanakan di masyarakat. Meski kasus DBD di kota Banjarmasin tidak mengalami peningkatan yang signifikan, masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut kabar Banjarmasin utama hari ini. Antrean pasien membludak di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Memasuki musim penghujan, 5 daerah di Kalsel berstatus rawan bencana. Kerajinan anyaman purun dari desa Pembelacanan mampu menembus pasar luar daerah. Pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan HKSN di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara hingga kini belum juga beres. Sejumlah warga yang rumahnya terdampak pembebasan lahan pembangunan jembatan tersebut masih belum sepakat dengan biaya ganti rugi yang ditawarkan pemerintah Kota Banjarmasin. Pihak Dinas PUPR Banjarmasin pun kembali menawarkan biaya ganti rugi pembebasan lahan kepada warga tersebut melalui pertemuan yang digelar pada beberapa hari lalu. Namun dalam pertemuan ini warga belum juga sepakat rumah mereka dibebaskan dari lahan tersebut karena biaya ganti rugi yang ditawarkan dinilai masih tidak sesuai. Yang kami tolak, apa yang kami tolak, ini mau disampaikan ke Sekda, itu aja. Mau disampaikan ke atasan ke Sekda, nanti keputusannya di sana. Permintaan kami satu ya, seperti pertemukan kami dengan Sekda juga. Libatkan kami, dengarkan suara kami, bukan dari perwakilan terus. Terus juga menuntut bisa mendapat penjelasan dari tim APSA. Benar. Berapa Pak tadi Pak yang wajarnya menurut dia harganya kalau untuk motor-motor? Supaya kemarin berapa orang menawarkan tuh ada 900, 950, ada 850. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin Doyoput Jadi mengatakan, biaya ganti rugi pembebasan lahan akan diserahkan ke pengadilan. Tentunya kami mengambil langkah-langkah ruang penyelesaian melalui media komunikasi di
pengadilan. Hari ini kita ajukan untuk dimediasi di pengadilan. Karena apa? Kalau kita membayar tidak sesuai dengan appraisal, kami keliru, kami salah, tidak mematuhi aturan yang berlaku. Nah, sehingga kita sama-sama untuk dimediasi melalui pengadilan. Nah, sehingga nanti akan diputuskan seperti apa hasilnya yang harus dipatuhi baik oleh Pemko maupun oleh yang bersangkutan. Kami beri kesempatan sampai hari ini. Kalau hari ini masih tidak juga, maka kami program pembangunan jembatan tetap harus jalan dan kami akan melakukan upaya-upaya mediasi penyelesaian melalui jalur hukum. Jika biaya ganti rugi diserahkan ke pengadilan, maka pemerintah Kota Banjarmasin akan tetap melakukan pembebasan lahan meski tanpa persetujuan warga. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Kerusakan jalan sepanjang 1,5 km di kawasan Anjir Pasar, Kabupaten Batola dikeluhkan pengendara. Jalan milik aset pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu rusak sejak 2 tahun lalu, namun hingga kini belum juga tersentuh perbaikan. Terpantau pada Selasa siang banyak lubang yang cukup besar pada jalan yang menghubungkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Batola itu. Menurut pengendara, kerusakan jalan tersebut sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas seperti pengendara motor terjatuh dan truk terbalik. Ada no patah tangan rabeh. Tuh nininya di rumah tuh pecah lintuhot rabeh, kira-kira yang rusak juga. Akibat jalan rusak nih lah. Iya. Nah, jadi banyak lah hasilnya itu yang mengeluh masyarakat itu nah. Lantaran yang rusak nih lah. Ini menurut Pian nih tambah parah kah rusaknya atau kayak apa nih? Ini sampai tambah parah ini. Tambah parah lah. Provinsi Pak. Provinsi. Ini sudah berapa lama sih rusaknya nih? Ini sudah 2 tahun Pak. 2 tahun Sudah hancur kayak ini. Semakin musim hujan makin hancur. Nah, sudah ada 6 buah truk yang terbalik di sini. Sudah pernah terbalik juga lah? Oke, ada beberapa orang korban juga gitu nah. Ini jalan ini tembusnya kemana nih? Ini tembus Marabahan Pak, 49 km. Bisa Marabahan. Kalau kerusakan ini kira-kira panjang berapa kilo kira-kira yang rusak parah? Kalau untuk di desa saya ini sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Nah, untuk desa Anjir Pasar Kota, jadi 1,5 kilo. Yang lainnya sudah lumayan, cuma di dalam juga ada beberapa kecamatan ada juga lumayan rusak. Pengendara berharap pemerintah Kalsel segera memperbaiki jalan rusak ini agar tidak lagi mengakibatkan kecelakaan. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Meski jembatan Alalak sudah dibuka, arus lalu lintas di kawasan Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin Utara masih sering terjadi kemacetan. Jalan adiaksa yang semula hanya diterapkan satu arah selama pembangunan jembatan Alalak, kini kembali diterapkan menjadi 2 arah. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Banjarmasin Slamet Bekjo mengatakan, penerapan kembali jalan adiaksa menjadi 2 arah untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Hasan Basri. Untuk itu kita coba dengan dalam rangka mengurai kemacetan melalui pembukaan jalan adiaksa untuk 2 arah. Jadi kerangkanya mengurai kemacetan di bundaran Kayu Tangi. Nah, kita uji cobakan hal ini seminggu ke depan. Jadi pas dibuka malam minggu untuk uji coba, kita sampai malam minggu ke depan kita akan uji cobakan dengan melakukan 2 arah di jalan adiaksa. Mudah-mudahan uji coba ini berhasil, tetapi di dalam perjalanannya kita akan tetap melakukan evaluasi sambil pendataan di bundaran Kayu Tangi. Sedangkan jalan Cemara Raya masih tetap diterapkan satu arah karena terlalu sempit. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. Antrean pasien membludak di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Memasuki musim penghujan, 5 daerah di Kalsel berstatus rawan bencana. Kerajinan anyaman purun dari Desa Pembelacanan mampu menembus pasar luar daerah. Setelah puluhan tahun terbengkalai, Gedung Banjarmasin Trade Center atau BTC di kawasan Pramuka Banjarmasin Timur, tepatnya di seberang Terminal Kilometer 6, akan difungsikan oleh pemerintah setempat. Sebelum difungsikan, pemerintah Kota Banjarmasin melalui aparat penegak perda bakal menertibkan bangunan liar yang berdiri di depan gedung BTC tersebut. Puluhan bangunan liar seperti kios pedagang dan penjual tiket bus yang berdiri di depan gedung tersebut pun telah diberi surat peringatan atau SP3 untuk segera pindah dan membongkar sendiri material bangunannya. Salah satu pemilik kios, Sahrani, mengaku sudah setahun berjualan di kiosnya. Ia pun bersedia pindah ke tempat yang telah disediakan pemerintah Kota Banjarmasin. Antara sebarang sama sampai 40-an. 40-an. Ini kan kecil-kecil aja untuk market aja. Kontennya apa? Triple. Katanya bahas warung dulu. Pas musim banjir katanya. Hancur warungnya. Nah, informasi ada jangan dipindah aja, lebih baik ke Sebarang sana sudah. Sebarang tuh ternyata bagus bangunannya. Jadi pengen ke Sebarang ini warung doang enak? Warung sudah buka dah mulai habis banjir tadi. Sudah setahun di Sebarang. Ambil yang bagus-bagus aja lagi Pak lah. Tentang Upian rata-rata warga ini menerima aja lah ke Sebarang. Kelihatannya pernah menerima aja Bang. Soalnya kan orang kalau Sebarang sudah ibarat kita pinjam di orang 20 tahunan. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Ahmad Muzain mengatakan, pemilik kios di depan gedung BTC telah disediakan tempat di kawasan Terminal Kilometer 6. Pada prinsipnya sebenarnya di seberang itu khususnya di terminal saat ini untuk fasilitasnya sudah cukup memadai. Jadi kan memang kita coba memindahkan pedagang, kemudian loket-loket bis ataupun travel yang ada di situ untuk secepatnya juga pindah ke lokasi. Jadi solusinya tetap sama aja kan semuanya. SP itu 123 kita minta mereka yang melakukan nanti yang memastikan sendiri. Sampai berapa deadline itu Pak? Maksudnya waktunya? Kan 3 hari dari 3 hari dari hari ini. Misalkan ganda. Ya nanti kita lihat situasi. Mudah-mudahan berjalan dengan kondusif. Pemilik bangunan liar di depan gedung BTC hanya diberi waktu hingga hari Jumat mendatang untuk pindah dan membongkar material bangunan mereka. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Kerajinan anyaman purun dari Desa Pembelacanan, Kabupaten Kota Baru dapat menembus pasar sejumlah daerah di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Meski hanya menggunakan peralatan seadanya seperti pisau kecil dan penumbuk manual berbahan kayu, sejumlah warga di Desa Pembelacanan, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, mampu membuat berbagai kerajinan dari tumbuhan purun. Tumbuhan purun yang mereka tanam sendiri itu dianyam menjadi berbagai kerajinan seperti tas, topi, bakul, tikar, dan yang lainnya. Kerajinan anyaman purun dari Desa Pembelacanan ini tak hanya dipasarkan ke sejumlah daerah di Kalsel saja, tapi juga sejumlah daerah di luar Pulau Kalimantan seperti Bali, Jogja, dan Surabaya. Salah satu pengrajin, Mas Liani, mengatakan kerajinan purun yang mereka buat dipasarkan dengan kisaran harga 5.000 hingga puluhan ribu rupiah
tergantung tingkat kesulitan kerajinannya. Sebuahnya 5.000. 5.000 tuh semua jenis barang? Ya sejenis barang, cuma yang kayak ini yang kecil-kecil kayak ini 5.000-an. Kalau tergantung besar kecilnya, kalau kayak ini 5.000-an, kalau yang lebih gede lagi lain pula kayaknya. Biasanya nih kami sehari kan ini dapat 10. 10 orang. Untuk pengrajinnya berapa banyak di sini, Bu? Hampir seluruhnya satu desa di pengrajin. Kalau kayak ini nih, kalau yang musim hujan kan otomatis kita penjemurannya dulu, proses penjemuran, pewarnaan itu otomatis 3 hari baru kering. Kalau yang putih kayak ini nah, yang masih purun yang berbiji itu kan 3 hari juga baru kering. Kan sekitar seminggu lah misalkan. Seperti yang mungkin yang diharapkan oleh ibu-ibu pengrajin ini adalah semacam alat bantu lah, alat semacam pemipih purunnya. Jadi selama ini kan mereka manual tuh, jadi itu yang diutamakan mungkin semacam itu alat semacam alat penumpuk purun lah. Jadi harapan kami kan mungkin setelah diangkatnya kerajinan ini nantinya ada dari pihak pemerintah kabupaten maupun provinsi dan pemerintah pusat bisalah khususnya memperhatikan pengrajin-pengrajin kami di Desa Pembelajaran ini. Para pengrajin anyaman purun di Desa Pembelajaran telah menekuni pembuatan kerajinan purun secara turun-temurun. Bagi mereka membuat kerajinan anyaman purun tak hanya untuk menghasilkan uang saja, tapi juga untuk menjaga tradisi yang diwariskan oleh orang tua mereka. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Oh, ada juga tekniknya usut-usutannya nah. Emang ada kan bisa patah lah ini gitu nah. Tuh ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan hangatnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang.
Per ikat. Jual partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130, bisa 125, 2.500 kanannya segini. Isinya 50 batang lah. 50. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlan dari Batola. Antrean pasien membludak di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Memasuki musim penghujan, 5 daerah di Kalsel berstatus rawan bencana. Kerajinan anyaman purun dari desa Pembelacanan mampu menembus pasar luar daerah. Antrean pasien yang hendak berobat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin membludak pada beberapa hari yang lalu. Panjangnya antrean membuat sebagian pasien kelelahan berdiri, hingga sebagian dari mereka menempatkan barang-barang pribadi sebagai penanda antrean. Membludaknya antrean pasien di rumah sakit milik Pemprov Kalsel itu menjadi sorotan dan perbincangan warga di media sosial. PLT Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Izak Zulkarnain Akbar membenarkan sempat terjadi lonjakan antrean pasien pada beberapa hari lalu. Namun menurutnya antrean pasien yang membludak tersebut telah diatasi dengan sistem pendaftaran daring. Untuk mereka mau melakukan pendaftaran online. Tetapi kan sosialisasi itu perlu waktu. Untuk instan supaya hari ini tidak terjadi penumpukan, maka kita sudah rapat dengan jajaran manajemen semua. Jadi setiap pasien yang datang mau berobat itu tidak perlu lagi ke loket pendaftaran. Baik dia itu sudah mendaftar online atau tidak, itu tidak perlu lagi pendaftaran, tetapi langsung duduk di depan polikliniknya masing-masing. Nanti petugas kita yang akan masing-masing poli ya, petugas yang masing-masing poli itu akan melakukan rekap dan petugas poliklinik masing-masing itu yang melakukan pendaftaran. Jadi kita istilahnya jemput bola dengan cara mengurai antrian yang dulu hanya satu titik di pendaftaran, kita pindah ke masing-masing poli sambil kita sosialisasi bahwa sebaiknya memakai pendaftaran online. Pasien yang telah mendaftar secara daring di RSUD Ulin Banjarmasin tidak perlu lagi mengantre di loket pendaftaran dan dapat langsung menunggu di layanan kesehatan yang dituju. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Memasuki musim penghujan, 5 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan berstatus siaga bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel Mujiat saat ditemui Selasa lalu di Banjarbaru mengatakan, musim penghujan telah tiba sehingga masyarakat pun diimbau untuk waspada. Menurutnya berdasarkan perakiraan BMKG ada 5 daerah di Kalsel yang rawan bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung di musim penghujan kali ini. 5 daerah tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Batola, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Daerah titik rawan itu seperti Tanah Laut, lalu Banjar, lalu HST, lalu termasuk dari Bali Turwala. Nah ini kan titik rawan yang mana termasuk daerah Tanah Bumbu, Pelihari naik ke atas.
itu kan daerah-daerah rawan yang daerah-daerahnya cekung, sehingga hujan sedikit pun dia akan mengenang airnya. Nah, ini termasuk dari titik rawan yang harus kita waspadai. Sehingga dengan memperhatikan daerah titik rawan itu, desa tangguh bencana atau manajemen komunitas itu harus kita giatkan kembali. Bahkan perkiraan di tanggal 4 ini pun kita harus waspada, karena di perkiraan BMKG itu kan tanggal 4 ini juga akan terjadi hujan lebat di daerah Tabalong sekitarnya. Untuk itu kita sudah hal ini harus kita sikapi. Mudah-mudahan apa yang menjadi informasi dari BMKG ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Mujiat menambahkan pihaknya akan menggelar rapat dengan pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel untuk menginformasikan status siaga bencana tersebut. Dari kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Kasus demam berdarah Dengue atau DBD di kota Banjarmasin tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Mahli Riyadi menyatakan data kasus DBD Banjarmasin sejak Januari 2021 hingga kini hanya meningkat 4 kasus saja dibandingkan tahun 2020 lalu. Pada tahun 2020 lalu kasus DBD Banjarmasin berjumlah 22, sementara di tahun 2021 ini 26 kasus. Sedangkan kematian akibat DBD di tahun 2020 hanya 1 kasus dan di tahun 2021 0 atau tidak ada kematian akibat DBD. Seperti itu setiap tahun, jadi tidak ada yang signifikan peningkatan kasus. Ada kematian, tidak ada kematian? Sejauh ini belum ada kematian COVID demam berdarah. Ya. Himbauannya Pak? Ya himbauannya meskipun peningkatan kasus hanya 2 per tahun, ya tentu kita himbau kepada warga masyarakat agar tetap waspada dengan demam berdarah ini, karena ini penyebabnya adalah virus yang bisa mematikan juga dalam kurun waktu 14 hari tidak tertangani, ya tentu hilangnya nyawa orang ini sangat tentu kita waspadai, ya 3M plus harus dilaksanakan di masyarakat. Meski kasus DBD di kota Banjarmasin tidak mengalami peningkatan yang signifikan, masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Foya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.